Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Istianto karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan laporan consumer behavior untuk kelompok 8. Dan perkenalkan, nama saya Hans William, saya dari kelas bisnis 2G. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah ide bisnis mie vegan Love Me. Sebuah produk yang inovatif, tidak hanya sehat tapi juga ramah lingkungan. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah familiar dengan yang namanya mie instan. Makanan yang praktis dan sering jadi andalan untuk orang-orang, apalagi untuk orang-orang yang di tengah kesibukan sehari-harinya. Tapi tahu nggak sih kalau misalkan mie instan itu biasa sering banget mengandung MSG atau bahan pengawet atau bahan-bahan lain yang kurang baik untuk tubuh kita. Nah, di sini Love Me itu hadir sebagai solusi untuk orang-orang. Love Me itu mie vegan yang dibuat dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan hewani. Selain itu, produk ini juga bebas dari MSG, rendah kalori, dan juga ramah lingkungan karena proses produksinya itu juga berkelanjutan. Terus, kenapa saya dan kelompok saya memilih mie vegan sebagai ide bisnis? Jawabannya sederhana, karena tren gaya hidup sehat dan veganisme itu mulai populer, terutama di kalangan generasi muda. Tapi masih belum banyak orang yang tahu kalau misalkan ada yang namanya mie vegan ya. Jadi Love Me itu bukan hanya sekedar produk baru, tapi juga peluang besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang modern. Dan dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa aspek penting yang perlu diketahui dan terkait perilaku konsumen terhadap mie vegan Love Me. Seperti kebutuhan konsumen, persepsi, pembelajaran, sikap atau attitude, dan pengaruh sosial. Dan langsung aja kita mulai. Sebelum saya mau masuk ke detail produk, saya mau kasih tahu kalau misalkan negara kita itu Indonesia berada di peringkat kedua sebagai konsumen mie instan terbanyak di dunia. Dan yang perlu kita pahami dulu, apa yang menjadi kebutuhan konsumen terhadap mie instan. Dan dari survei yang kami lakukan dengan metodologi kuesioner, mayoritas responden itu cenderung memiliki gaya hidup yang sibuk dan mencari makanan yang praktis dengan harga yang cukup terjangkau. Dan responden itu biasanya ditulis mereka mencatat mengonsumsi mie instan sebanyak 2-3 kali seminggu, dan bahkan ada yang sampai tiap hari. Nah, alasan utama mereka mengonsumsi mie instan itu karena praktis dan cepat, terus murah. Namun ada juga yang peduli terhadap kesehatan dan mau beralih alternatif ke mie instan yang lebih baik. Nah, di sini Love Me bisa menjawab kebutuhan tersebut. Love Me itu nggak hanya praktis dan cepat disiapin, tapi juga sehat karena kita bebas MSG, terus rendah kalori dan menggunakan bahan-bahan yang alami. Dan setelah kita bahas kebutuhan konsumen, sekarang kita masuk ke aspek yang sangat penting dalam pemasaran produk, yaitu persepsi konsumen. Pertama-tama, apa sih itu persepsi? Nah, persepsi itu kan cara seseorang memandang atau menafsirkan suatu produk tuh berdasarkan informasi yang mereka terima. Dan dalam konteks mie vegan sendiri, Love Me, persepsi konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti contohnya rasa, harga, manfaat kesehatan, lalu juga penampilan produk. Nah,
dari hasil survei kita bisa ngelihat bahwa sebagian besar responden itu punya persepsi positif terhadap mie vegan. Nah, jika produk ini dikemas dengan baik dan dipromosikannya secara efektif, itu jauh lebih baik. Dan terdapat 75% responden itu menyatakan bahwa rasa itu tetap yang paling kunci atau fitur utama yang mereka harapin dari mie instan sehat ini. Nah, jadi meskipun produk kita memiliki nilai tambah seperti bebas MSG, rendah kalori, tapi rasa itu tetap jadi faktor penentu apakah tuh konsumen mau membeli produk kita atau enggak. Nah, tapi ada juga nih beberapa tantangan yang harus kita hadapin, karena beberapa responden itu juga mengaku skeptis terhadap mie vegan karena sebelumnya mereka sebelumnya tuh belum pernah mencobanya. Nah, mereka khawatir kalau misalkan tuh teksturnya lah yang gak enak atau rasanya tuh nggak pas di lidah mereka, mungkin terlalu berbeda dari mie instan biasanya. Dan disinilah brand Lufmi itu harus bisa benar-benar fokus penyempurnaan rasanya dan teksturnya agar produk kita tuh bisa tidak hanya sehat tapi enak loh. Nah, selain itu juga ada harga yang sangat mempengaruhi persepsi konsumen. Dan dari hasil data survei kita, mayoritas responden itu menganggap range 3.000 sampai 5.000 itu harga yang wajar untuk mie instan sehat. Nah, jika harganya terlalu tinggi, konsumen itu mungkin bisa menganggap mie vegan itu sebagai produk yang premium atau produk yang sulit dijangkau. Nah, oleh karena itu penetapan harga itu juga menjadi faktor yang sangat penting untuk membangun persepsi positif konsumen. Dan yang terakhir tuh desain kemasan. Desain kemasan itu menurut saya itu juga sangat berperan besar dalam membentuk persepsi orang-orang. Nah, kemasan yang menarik dan informatif, lalu juga langsung bisa menarik perhatian konsumen, seperti kita harus bisa memberikan label seperti vegan, bebas MSG, rendah kalori pada kemasan kita. Itu juga bisa membuat konsumen tuh dengan cepat memahami nilai tambah dari produk kita. Nah, jadi persepsi konsumen terhadap mie vegan Lufmi itu nggak cuma dipengaruhi oleh kombinasi faktor mulai dari rasa, harga, tapi juga dari hingga informasi yang mereka terima. Selanjutnya pada bagian aspek pembelajaran atau learning. Nah, bagaimana konsumen tuh bisa belajar tentang mie vegan Lufmi? Nah, menurut saya ini adalah bagian yang sangat menarik karena dari data hasil survei kita tuh bisa ngeliat media sosial itu yang memainkan peran yang sangat besar dalam memperkenalkan produk mie vegan kepada para konsumennya. Dan platform-platform seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube itu sering menjadi tempat pertama buat orang-orang tuh mendengar produk Lufmi, produk mie vegan. Jadi contoh, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa mereka pertama kali tahu tentang mie vegan, itu pasti setelah melihat video resep di media sosial, contoh seperti TikTok. Dan video semacam itu tuh gak hanya informatif, tapi juga bisa ngehibur. Dan dampaknya apa? Jadi mereka tuh lebih tertarik untuk mencobanya kan. Dan selain itu kayak contoh, ulasan dari influencer atau blogger makanan tuh juga sangat berdampak dan bisa mempengaruhi keputusan konsumen. Tapi ada nih yang paling faktor utama yang paling penting itu tuh pengalaman langsung atau mencobanya secara langsung. Dan beberapa orang pasti juga mengaku baru benar-benar yakin setelah mencoba produk tersebut sendiri. Nah, oleh karena itu kita
sebagai ide bisnis brand Love Me itu harus bisa menciptakan kesempatan untuk konsumennya mencoba produknya secara langsung. Nah, melalui apa? Misalnya kita bisa melalui sampling gratis di acara-acara tertentu atau kerjasama dengan restoran vegan. Nah, lanjut kita ke aspek sikap atau attitude. Setelah konsumen belajar tentang mie vegan, langkah berikutnya tuh gimana cara membentuk sikap positif terhadap produk kan. Dan dari data hasil survei kita, sebagian responden itu punya sikap positif atau setidaknya terbuka terhadap mie vegan. Namun ada juga yang masih ragu-ragu, terutama karena kurangnya informasi atau pengalaman langsung, bisa jadi mungkin. Dan untuk membangun sikap positif, kunci utamanya itu ada di rasa enak. Rasa itu menjadi kunci yang paling penting, karena sebanyak 75% responden dari data hasil survei kita itu mengatakan bahwa mereka tuh hanya membeli mie vegan kalau misalkan rasanya tuh gak kalah enak sama mie instan biasa. Jadi rasa tuh tetap nomor satu. Dan selain itu ada juga harga yang sangat menjadi faktor penting. Mayoritas responden itu menganggap harga 3.000 sampai 5.000 tuh menjadi harga yang wajar untuk mie instan, mie vegan. Nah, dari situ kan kita tahu kalau misalkan harga itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Ada juga edukasi. Edukasi itu juga sangat penting karena bisa mengubah sikap negatif menjadi positif. Dan Love Me itu harus bisa membuat konten edukatif dimana menjelaskan manfaat kesehatan produk kita. Jadi seperti bebas MSG, rendah kalori, bebas dari bahan-bahan kimia lainnya, dan yang pasti ramah lingkungan. Sekarang kita bahas ke salah satu aspek yang sangat kuat nih dan mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial itu apa? Pengaruh sosial itu dampak yang diberikan oleh orang-orang di sekitar konsumen, seperti teman, bisa teman, keluarga, rekan kerja, atau bahkan komunitas, ataupun juga bisa influencer kan. Nah, terhadap dalam kasus mie vegan Love Me, pengaruh sosial tuh sangat signifikan, terutama karena produk ini tuh masih tergolong baru kan. Jadi masih banyak orang yang belum kenal. Dan dari hasil data survei kita bisa ngelihat rekomendasi dari teman atau keluarga itu yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk berani mencoba mie vegan. Dan ada beberapa responden juga yang mengaku pertama kali tertarik pada mie vegan karena seseorang yang mereka mungkin yang mereka percaya itu merekomendasikannya lah. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh, ada orang yang bercerita, ada orang yang mungkin yang sedang menjalani diet vegetarian itu direkomendasikan oleh ibunya yang sedang menjalani diet. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang sangat penting untuk penentu. Nah, rekomendasi semacam itu tuh menurut saya kuat karena bersifat personal. Konsumen tuh cenderung lebih percaya pada pendapat orang-orang terdekat mereka dibandingkan dengan iklan lah atau promosi secara langsung. Nah, selain rekomendasi, ada juga yang namanya komunitas. Nah, komunitas vegan lokal atau online itu juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak konsumen. Dan beberapa responden itu juga mengatakan bahwa mereka tahu mie vegan itu lewat grup diskusi di media sosial atau yang paling sering itu acara bazar makanan sehat yang biasa diadain tuh mungkin di tempat-tempat tertentu. Nah, dari sini tuh mereka nggak hanya belajar tentang manfaat produk, tapi juga
merasa termotivasi buat mencoba mie vegan karena ingin menjadi bagian dari tren gaya hidup sehat kan. Selain itu juga influencer itu juga memiliki peran yang sangat penting dan peran yang sangat besar dalam mempengaruhi social influence dan keputusan konsumen. Nah, banyak responden tuh yang mengaku mereka pertama kali tahu tentang mie vegan tuh setelah melihat ulasan positif dari influencer vegan atau blogger makanan dan dari platform-platform seperti Instagram atau TikTok atau YouTube. Nah, influencer ini seringkali pasti dipercaya oleh audiens atau oleh orang-orang sehingga ulasan positif dari influencer itu dapat langsung meningkatkan minat konsumen terhadap produk kita. Nah, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dia membeli mie vegan karena habis ngeliat video resep dari seorang influencer favoritnya gitu. Video tersebut tuh nggak hanya nunjukin betapa mudahnya masak mie vegan, tapi juga bisa karena enak hasil akhirnya gitu. Nah, oleh karena itu tuh Lufmi harus memanfaatkan pengaruh sosial ini dengan sangat bijak. Nah, apalagi pertama kolaborasi dengan influencer vegan atau blogger makanan itu menjadi strategi Lufmi itu menjadi strategi Lufmi yang sangat efektif buat membangun awareness terhadap produk kita. Oke, setelah kita ngebahas berbagai aspek seperti perception, learning, attitude, dan social influence, sekarang saya akan membahas beberapa rekomendasi strategis untuk bisnis mie vegan ini. Nah, yang pertama tuh fokus pada rasa dan tekstur dari Lufmi sendiri. Nah, rasa enak itu kita jadikan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dan brand Lufmi ini harus bisa memastikan bahwa produk kita itu memiliki rasa yang tidak kalah enak dengan mie instan biasa. Dan juga tekstur yang familiar bagi konsumen. Nah, jadi kalau misalnya produk kita bisa memenuhi ekspektasi rasa dan tekstur, peluang yang diterima di pasar tuh pasti akan jauh lebih besar. Lalu yang kedua, yang pasti harga. Nah, harga yang kita tetapkan pasti harus terjangkau dan harga itu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, kan seperti yang tadi saya bahas itu mayoritas responden itu nganggap kalau misalnya harga 3.000 sampai 5.000 itu harga yang wajar buat mie instan sehat kan. Jadi oleh karena itu Lufmi itu harus bisa memposisikan di rentang harga segitu agar bisa tetap kompetitif terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa. Lalu juga yang ketiga, manfaat dari media sosial dan influencer. Jadi media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube itu tuh alat yang paling efektif buat kita memperkenalkan produk kita mie vegan, Lufmi, kepada audiens yang lebih luas lagi. Dan juga kolaborasi dengan influencer vegan atau blogger makanan itu juga bisa ngebuat membangun kepercayaan konsumen lewat ulasan positif dan resep menarik. Lalu juga yang keempat, edukasi itu penting dan banyak konsumen yang belum tahu manfaatnya pasti dari mie vegan kan. Jadi seperti pembahasan mengenai MSG atau kalori, itu brand Lufmi itu harus bisa membuat edukasi lewat media sosial lah atau blog atau dari acara bazar-bazar makanan sehat. Itu pasti harus, dan informasi seperti itu harus bisa disampaikan secara jelas dan yang pasti menarik, harus dikemas secara menarik. Misalnya lewat contoh misal lewat infografis atau video pendek, karena tren sekarang kan video itu semakin pendek itu semakin ringkas dan semakin menarik kalau misalkan dilihat dari konsumen. Jadi gitu. Dan yang terakhir nih, yang kelima, itu
Love Me, kita sebagai Love Me itu harus bisa melibatkan komunitas vegan, komunitas lokal vegan. Nah, karena apa? Karena yang seperti saya tadi bahas itu pengaruh sosial tuh sangat kuat loh dalam membentuk keputusan konsumen kan. Nah, jadi brand Love Me itu harus bisa bekerja sama dengan komunitas vegan lokal buat mengadakan contoh ya, buat mengadakan seperti sampling gratis. Jadi acara seperti sampling gratis yang kita bagikan kepada konsumen. Buat apa? Buat menarik perhatian konsumen baru. Nah, itu juga bisa membangun awareness untuk konsumen. Nah, jadi untuk menutup presentasi saya mau hanya ingin menekankan kalau misalkan mie vegan Love Me ini bukan hanya sekedar produk baru, tapi juga solusi yang inovatif dan memenuhi kebutuhan konsumen modern yang peduli akan kesehatannya dan lingkungan. Tapi juga dikombinasikan dengan rasa yang enak dan rasa-rasa seperti mie instan pada biasanya. Nah, dan juga yang pasti dengan harga yang terjangkau agar semua kalangan tuh bisa mencobakan secara langsung seperti apa rasa mie vegan dari Love Me ini. Tapi saya yakin kesuksesan dari produk ini tuh pasti sangat bergantung sama yang namanya strategi pemasaran, branding, seperti marketing gitu. Jadi itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya pada hari ini, dan juga semoga ide bisnis kami mie vegan Love Me ini juga bisa bisa menjadi inspirasi lah bagi untuk semua kalangan. Dan terima kasih untuk Pak Instianto juga yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara mengenai consumer behavior untuk ide bisnis kelompok 8. Terima kasih.